Jumpa lagi dalam video non-teaching PPL 3 Nur Ika PPG dalam jabatan 2021 UNM. Kali ini tema kami adalah pengenalan mikroskop cahaya dan cara pengoperasiannya. Tujuan kegiatan adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian mikroskop, mengetahui bagian-bagian mikroskop cahaya beserta fungsinya, selanjutnya memahami cara mengoperasikan mikroskop cahaya, mengetahui cara menyimpan mikroskop. Adapun sasaran kegiatan adalah peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 9 Muara Tewe dan stakeholder. Manfaat yang diperoleh adalah peserta didik dapat memahami cara mengoperasikan mikroskop cahaya sehingga nantinya dapat memperlancar kegiatan pembelajaran khususnya materi optik, pengamatan sel atau jaringan pada tumbuhan dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, perkenalkan Ibu adalah Ibu Nur Ika Sulistiarati SSI, guru IPA di SMP Negeri 9 Muara Tewe. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba mengenalkan kalian tentang mikroskop cahaya. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mikroskop. Jadi mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda atau objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, di mana mikroskop itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah mikroskop cahaya, yang kedua mikroskop elektron. Dan untuk mikroskop cahaya ini dibagi lagi dalam hal tingkat kerumitan untuk mengamati objek. Namun untuk kali ini kita fokus pada mikroskop cahaya sederhana yang biasa kita gunakan ya untuk pelajar. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan bagian-bagian dari mikroskop. Langsung saja ya. Nah, di sini anak-anak kita lihat bagian yang pertama ini adalah lensa okuler. Nah, di sini ini biasanya ada 3 perbesaran. Ini ada perbesaran 5 kali. Di sini Ibu juga punya nih perbesaran 10 kali. Terus di sini ada juga perbesaran 12,5 kali. Nah, ini adalah lensa okuler. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini. Nah, ini adalah lensa objektif. Nah, di sini fungsinya untuk memperbesar bayangan. Nah, di sini lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah meja preparat. Nah, meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan preparat yang akan kita amati. Nah, ini adalah penjepit. Fungsinya untuk menjepit preparat yang akan kita amati supaya dia tidak bergeser ke sana kemari. Nah, yang ini adalah tabung atau tubus, fungsinya menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, yang ini adalah pemutar kasar atau makrometer skrup. Nah, yang ini adalah pemutar halus atau mikrometer skrup. Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Makrometer ini, makrometer kasar fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop secara cepat. Nah, bisa kita lihat ya, ini Ibu putar-putar cepat sekali dia. Nah, kemudian yang ini mikrometer atau pemutar halus fungsinya menaikkan dan menurunkan badan mikroskop dengan lambat. Nah, ini adalah lengan bagian selanjutnya. Ini adalah lengan mikroskop. Nah, sebagai tempat memegang mikroskop ketika kita memindahkan mikroskop supaya mudah. Nah, kemudian yang di sini adalah inklinasi. Sudut inklinasi ini fungsinya ini bisa membantu kita supaya proses pengamatan tuh bisa lebih nyaman atau leluasa bagi pengamat. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bagian selanjutnya ini adalah kaki. Nah, kaki di sini adalah fungsinya sebagai penyangga mikroskop. Dan seperti Ibu bilang tadi, ini adalah mikroskop cahaya. Ini adalah cermin. Fungsi dari cermin memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Nah, kita lihat kondensornya. Kondensor di sini ya. Nah, ini adalah kondensor. Fungsi dari kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya dari cermin menuju preparat. Nah, bagian yang selanjutnya adalah revolver. Nah, ini adalah revolver. Fungsinya untuk menempelkan lensa objektif dan juga mengganti perbesaran lensa objektif. Tuh. Kemudian selanjutnya masih ada lagi diafragma. Kita lihat diafragma.
Fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Nah, di sini diafragma di mana letaknya? Di sini ya. Diafragma sama juga di bawah. Anak, sekarang Ibu akan mencoba memperagakan cara mengoperasikan mikroskop cahaya. Nah, di sini seperti yang Ibu sebutkan tadi, ini adalah preparat kering sel otot jantung. Nah, baik, kita akan taruh preparatnya di meja preparat. Kita tidak jepit dulu ya. Kita atur, ini Ibu pakai lensa okuler yang perbesaran 5 kali. Nah, di sini kita mulai dari yang paling kecil dulu perbesarannya. Nah, terus ini kita mainkan, kita atur makrometernya ya. Sambil ini kita geser-geser supaya nanti ketemu. Nah, ini Ibu sudah dapat. Terus kita putar juga mikrometernya untuk mempertajam. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, ini cermin kita gerak-gerakan untuk mendapatkan cahaya karena kita mikroskop cahaya. Nah, kalau kita sudah jelas kelihatan, baru ini kita jepit dengan penjepitnya supaya dia tidak bergeser. Nah, ya, ini sudah terlihat objeknya. Jadi kita sudah bisa mengamati sel otot jantung. Itu saja peragaan dari Ibu. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencobanya ya. Baik, selanjutnya adalah Ibu di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan mikroskop cahaya dengan baik. Jadi yang pertama adalah di sini kita ambil dulu ini lensa okulernya, kita simpan ya. Kita simpan di wadahnya seperti tadi. Kita tutup. Nah, ini kita tutupkan di sini. Kemudian perbesarannya, ini revolvernya kita taruh di yang paling kecil. Nah, di sini kan sudah kita ambil dulu tasnya. Nah, ini kebetulan di lab kita mikroskopnya tidak kita simpan di dalam lemari ya, tapi kita simpan di dalam tasnya. Nah, ini nanti kita masukkan di sini. Nah, ini jangan lupa kita masukkan di dalam plastik dulu. Mohon maaf, ini meja Ibu sempit ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini kita kembalikan ke posisi semula. Ya. Nah, selanjutnya mikroskop ini bisa kita simpan dengan baik di dalam lemari kita. Nah, anak-anak ya, jadi sudah tadi cara menyimpannya. Demikian tadi video dari Ibu tentang mikroskop cahaya dan cara pengoperasiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.